Jumpa di Rai Soccer TV dalam edisi Piala Dunia Qatar 2022 dengan saya Bung Yes. Bagi seluruh penggemar dan netizen Rai Soccer TV, jangan lupa like, comment, and subscribe untuk meninjau perkembangan channel ini. Kali ini saya akan mengangkat pertandingan di grup D yang semalam menyelesaikan masing-masing 2 pertandingan dari 4 tim yang ada di grup tersebut. Sementara tim-tim mapan Eropa lainnya seperti Belanda, Jerman, Inggris, Spanyol, Belgia masih belum menentukan nasibnya ke babak kedua. Juara bertahan Brasil justru lebih dulu meraih tiket ke babak kedua setelah semalam menaklukkan salah satu tim kuda hitam, Denmark, dengan skor tipis 2-1. Kemenangan ini menempatkan Prancis sementara memimpin grup D dengan nilai 6 dari 2 kemenangan setelah di pertandingan pertama mereka menggulung Australia dengan skor telak 4-1. Masih di grup D, Australia yang tadinya nyaris telah tertutup peluangnya setelah kekalahan telak dari Prancis tersebut kembali membuka peluang dan meramaikan grup D untuk merebut 1 tiket di luar Prancis. Australia dan juga Tunisia dan Denmark masih sama memiliki peluang untuk melangkah ke babak kedua mendampingi Prancis jika pada pertandingan terakhir mereka akan saling mengalahkan. Australia cukup menahan Denmark di pertandingan ketiganya untuk meraih nilai 4 dan lolos. Tetapi kalau Australia kalah, maka Denmark kemungkinan besar yang akan lolos mendampingi Prancis. Sementara Tunisia yang di pertandingan ketiganya akan menghadapi Prancis, tipis sekali peluangnya untuk bisa lolos karena Prancis walaupun sudah meraih nilai 6 dari 2 pertandingan, Prancis tetap menjaga nama besarnya untuk tidak sampai kalah, minimal draw. Dan kalau hasil draw dengan Tunisia, maka Tunisia otomatis tersingkir. Pertandingan semalam saya melihat Prancis belum melakukan yang terbaik walaupun mereka sangat menguasai pertandingan, terutama di babak kedua, di mana di babak pertama kedua tim bermain dengan persentase permainan yang berimbang karena Denmark yang memang sebagai tim underdog bermain lebih leluasa untuk mengimbangi Prancis, dan Prancis sebaliknya walaupun mendapat sejumlah peluang besar, sekitar lebih dari 10 peluang dari para pemain andalannya, Rabiot, Griezmann, Mbappe maupun pemain sayap kiri yang lincah, sayap kanan yang lincah dari klub Barcelona, Ousmane Dembele, tapi mereka belum bisa mencetak gol di babak pertama. Namun di babak kedua, lewat aksi-aksi individu yang lebih menonjol, terutama oleh Kylian Mbappe, maka lahirlah 2 gol kemenangan bagi Prancis. Gol pertama Mbappe dilakukan dari kerjasama dengan bek kiri Prancis yang naik menuju serangan, dan Mbappe dengan cerdiknya menceploskan bola ke gawang Denmark yang dikawal oleh Kasper Schmeichel, putra dari kiper legendaris Denmark Peter Schmeichel. Namun tidak lama kemudian Denmark bisa menyamakan kedudukan lewat Christiansen dengan sebuah gol sundulannya sehingga menghidupkan permainan kembali menjadi ramai dan ketat. Kedua tim saling menyerang dan menekan, tapi sebuah umpan dari Griezmann di menit ke-85 akhirnya membuat Mbappe menentukan kemenangan Prancis menjadi 2-1. Gol penentuan Mbappe bagi Prancis ini sebetulnya tidak perlu terjadi kalau kiper Kasper Schmeichel lebih cerdik dan lebih konsentrasi ketika timnya mendapat tekanan dari Prancis. Harusnya saat itu sebelum Griezmann melayangkan umpan ke tiang jauh, Gasper bisa maju memotong bola, namun dia tidak melakukan itu. Dia hanya berdiri di depan gawang
sehingga memudahkan Mbappe berduel dengan pemain belakang Denmark dan kemudian memenangi duel tersebut dan menceploskan bola ke gawang Denmark sehingga mengubah skor menjadi 2-1. Sementara di pertandingan sebelumnya, ketika Australia menghadapi Tunisia, Australia bermain cukup baik dan akhirnya memetik gol kemenangan tunggal oleh Duke di menit ke-26, membuat mereka mengumpulkan nilai 3 sekarang. Apa yang diraih Australia ini sama persis dengan Iran yang juga di grup lainnya bisa membuka peluang untuk lolos ke babak kedua, karena setelah kedua tim mengalami kekalahan di babak pertama, Iran dari Inggris dengan 2-6, Australia dari Prancis dengan 1-4. Namun di pertandingan kedua, kedua tim ini sama-sama meraih kemenangan di grup yang berbeda. Nah, kita lihat pada hari ini, Minggu, akan terjadi juga penentuan tim-tim yang bakal lolos, terutama di grup F, di mana tim-tim favorit terutama Belgia akan menghadapi Maroko dan juga Kroasia akan menghadapi Kanada. Belgia yang telah memenangi pertandingan di partai pertama melawan Kanada dengan skor 3-1 berpeluang untuk kembali meraih kemenangan ketika menghadapi Maroko nantinya. Tetapi ini lebih banyak nanti ditentukan oleh permainan individu Kevin De Bruyne maupun Eden Hazard di lini tengah. Jika kedua pemain ini tampil lebih baik dengan permainan individu dan mobilitas yang tinggi serta mengatur serangan, maka Belgia kemungkinan besar akan kembali meraih kemenangan untuk lolos ke babak berikutnya. Sedangkan finalis 4 tahun lalu, Kroasia, harus lebih hati-hati agar bisa menaklukkan Kanada nantinya. Karena kalau mereka bermain sama seperti ketika di tangan Maroko 0-0 di partai pertama, maka bukan tidak mungkin Kroasia akan gagal melanjutkan langkahnya ke babak berikut. Karena di partai terakhir mereka akan ketemu Belgia dan ini akan menjadi sangat sulit bagi Kroasia jika tidak memenangi pertandingan pada malam nanti melawan Kanada. Dan kita tetap ikuti terus pertandingan-pertandingan berikutnya di Piala Dunia Qatar 2022 lewat Rai Soccer TV dengan analisis yang jitu, akurat dan cepat dari Bung Yes. Jangan lupa bola itu bulat. Giring terus.